Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas topik berikutnya yaitu mengenai kekentalan oli. Kita langsung aja ke materinya. Di label oli yang beredar yang di pasaran itu jelas memiliki kode-kode tersendiri yang perlu kalian mengerti. Contoh simpel yang paling banyak digunakan yaitu kode SAE atau singkatan dari Society of Automotive Engineering, di mana kesepakatan itu diperoleh atau dilakukan oleh Asosiasi Otomotif Engineering untuk menentukan kualitas oli yang dikeluarkan pasaran. Jelas tujuannya yaitu untuk menyetandarkan bahwa oli ini standarnya sekian, oli ini standarnya seperti ini, oli ini menunjukkan kualitas yang seperti ini. Kalau tidak ada kualitas, mungkin pabrikan banyak mengeluarkan oli-oli yang hanya pabrikan sendiri yang mengetahui. Biar sama di pasaran juga kalian teredukasi, pemilik mesin juga tahu, jadi dibuatkan satu kode yang mudah untuk dimengerti. Lanjut, yang pertama yang kita perlu ketahui yaitu SAE itu berhubungan dengan apa sih? SAE berhubungan dengan kekentalan oli. SAE sendiri itu terbagi, contoh simpel gini aja. Ketika kalian membeli oli itu tertulis SAE 15W40. Jelas yang paling mencolok huruf W. Kenapa ada huruf W? W itu artinya winter. Winter itu musim dingin. Nah, jenis oli yang menggunakan 10W30 itu termasuk oli multigrade, di mana oli itu dapat bekerja pada suhu yang berbeda jauh, suhu panas sama suhu dingin. W artinya winter, dan winter itu dimaksudkan ketika suhu dingin atau drop, mungkin 0 atau minus. Ya, jadi cara pembacaannya seumpama SAE 10W30, kita gunakan yang paling gampang sesuai gambar 10W30. 10 itu artinya kekentalan ketika kondisi dingin. 30 itu artinya kekentalan setelah saat panas atau kinerja optimal mesin. Dengan dua kondisi ini maka disebut multigrade. Ya, multigrade, dua kondisi, dua tingkatan. W itu winter atau suhu dingin. Lanjut, kalau jenisnya jelas masing-masing ada banyak pilihan di pasaran, sediakan sesuaikan standar mesinnya. Ada yang 10W40, 15W40, 20W50. Dan setelah ada yang multigrade, tentu juga ada yang single grade. Single grade itu hanya tertulis SAE 5. Artinya kekentalannya 5, mau dingin mau panas itu hanya 5, tidak akan berubah. Ada SAE 10, SAE 30. Nah, ini cocok digunakan di kawasan atau lingkungan yang hanya suhunya tetap. Bukan tetap ngacak kok, bukan, tapi lebih ke rata-rata ya kisaran turunnya sedikit, nggak terlalu ekstrim. Nah, itu bisa menggunakan single grade. Tapi kalau suhunya ekstrim, mending yang multigrade. Setelah SAE ada standar API atau API. Ini Asosiasi Petroleum Institute dari Amerika. Kalau ini cara pembacaannya, huruf pertama itu kan ada S sama C. API titik. Kalau API S itu untuk mesin bensin. Kalau APIC itu untuk diesel. Huruf kedua itu menandakan tingkat kualitas oli. Grade oli atau tingkat kelasnya dari A sampai Z. Semakin mendekati Z itu semakin baik. Tapi diingat lagi, bukan berarti kalian biar
bagus di mesin, gunakan aja yang SZ gitu. Enggak mesti cocok. Kita harus kembali ke ketentuan standarnya mesin. Mesin yang dibuat itu cocok untuk menggunakan standar oli yang mana. Kalau memang cocoknya SM, ya sudah gunakan yang grade-nya M. Enggak perlu mulu-mulu grade-nya yang Z. Walaupun Z itu tingkatannya lebih bagus, tapi belum tentu cocok di mesin. Nah, ini grade ya, bukan kekentalan, bukan apa, tapi kualitas oli untuk API. Lanjut, ada lagi yaitu standar JASO. JASO ada dua, JASO MA dan JASO MB. JASO MA, JASO itu singkatan dari Japanese Automotive Standard Association. Ini dari Jepang yang menentukan bahwa oli itu hanya digunakan untuk dua jenis, yaitu kopling basah dan kopling kering. Kopling basah itu digunakan menggunakan kode MA, sedangkan kopling kering itu menggunakan kode MB. Jadi tulisannya JASO MA motor kopling basah, JASO MB motor kopling kering. Basah itu ya seperti Supra, Sport yang koplingnya terendam oli agar tidak slip. JASO MB itu yang koplingnya kering seperti Matic dan lain sebagainya. Nah, kita lihat langsung ke contohnya aja. Ini ada botol oli, ini tertulis SAE, enggak ada SAE-nya tapi langsung 10W30, ini jelas standar SAE. Ketika liter menjadi 10, ketika suhu normal menjadi 30. SL ini jelas kode API. S itu untuk bensin, L itu tingkatan kualitas olinya. Yang terakhir JASO MB, ini digunakan untuk sepeda motor kopling kering. Nah, MP2 itu digunakan untuk sepeda motor Matic-nya Honda. Oke. Ini ada tabel penggunaan standar SAE yang direkomendasikan berdasarkan suhu ruang yang ada. Seumpama di Indonesia 30, berarti direkomendasikan gunakan W10, W30 atau SAE 10W40, itu sudah sangat bagus. Tapi yang lain bisa gunakan yang lain sesuai urutan suhunya. Lanjut. Nah, tugas kalian untuk 2 minggu ke depan, yaitu minggu depan lah, kalau enggak 2 minggu depan, silahkan. Mungkin nanti tugasnya saya share di Google Classroom. Yang jelas yang pertama, kalian akan berkelompok, boleh satu kelompok 5 atau maksimal 5, boleh individu juga enggak apa-apa, boleh 2 orang, boleh 3 orang, terserah, yang penting maksimalnya 5 orang. Silakan lakukan pengetesan viskositas atau kekentalan oli. Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan gelas ukur atau menggunakan botol atau apa dengan jumlah oli yang sama rata dengan jenis oli yang berbeda, SAE 20, 30, 40. Nah, ini silahkan ditentukan sendiri SAE-nya sesuai yang kalian temukan di pasar. Piro wae, yang penting beda, yang penting berbeda. Kalian siapkan bola pejal atau penambur, atau ya penambur lah, tepatnya penambur lah. Kalian lepaskan penambur dari atas sampai bawah. Kalian ukur waktunya. Waktu start dari atas penambur ini dilepas sampai untuk bawah itu waktunya berapa menit. Nah, dilakukan di masing-masing jenis oli yang berbeda-beda. Oke. Nah, nanti akan menunjukkan hasil waktu yang berbeda-beda berdasarkan kentalannya. Atau enggak, metode kedua, kalian tuangkan oli ke tempat yang ini dengan kemiringan yang sama, jumlah oli awal yang sama. Waktu oli habis dari botol yang satu itu berapa menit? Boleh menggunakan yang metode ini. Boleh yang metode pertama, boleh metode ketiga, yang terakhir boleh tuangkan seperti ini. Silakan berkelompok, tugas nanti dikumpulkan di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.